Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk ke minggu yang kedua atau pertemuan yang kedua ya. Nah, minggu selanjutnya kita persiapkan untuk melakukan praktikum. Jadi, mohon untuk kalian semua membawa yang namanya penggaris, membawa namanya pensil, penghapus, serta kertas gambar. Tujuannya untuk apa? Karena kita akan belajar proyeksi. Nah, proyeksi apa aja yang akan kita pelajari? Kita coba ke general dulu ya. Artinya kita bisa masuk proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada kalian semua gambar-gambar yang ada pada background ini ya. Yang latar belakang ini semua terlihat bahwa ini adalah proyeksi pandangan. Nah, seperti itu. Baik itu Eropa dan Amerika. Berikut ini ada sebuah PowerPoint ya. Kalian tentunya bisa lihat ya. Di sini proyeksi adalah suatu gambar dari sebuah benda pada sebuah bidang tertentu yang disebut bidang proyeksi dengan cara memotong garis-garis yang ditarik dari titik-titik sudut benda yang disebut dengan garis-garis proyektor. Di dalam teknik cara menggambarkan suatu objek adalah dengan cara proyeksi. Jadi untuk menggambar suatu objek benda, kita menempatkan bidang proyeksi atau bidang gambar di antara mata dan objek. Baik itu menggunakan cara Amerika ataupun menggunakan cara Eropa. Oke, kita lihat ya di sini ya. Di sini ada sedikit gambar titik A ya, adalah titik mata atau pandangan. Bidang A adalah bidang proyeksinya seperti itu. Oke, ini macam-macam proyeksi, ada proyeksi miring, proyeksi tegak. Nah, ini yang disebut dengan proyeksi tegak, lurus, dan proyeksi miring ya. Di sini udah ada gambarnya, tapi nanti itu akan kita bahas nanti ya, karena saya mau masuk ke proyeksi Amerika dulu dan proyeksi Eropa. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita membuat sebuah gambar dengan bentuk seperti ini ya. Seperti ini bentuknya. Nah, bentuk seperti ini nanti kita akan coba proyeksikan dengan pandangan Amerika atau pandangan Eropa. Nah, di sini kita bisa lihat ada pandang atasnya, pandang bawahnya, dan bagian depan seperti itu. Ya, yang mana pandangan atas, yang mana pandangan bawah, pandangan sisi kanan, pandangan sisi kiri, seperti itu, pandangan depan dan pandangan belakang yang mana. Tapi kita cukup dengan 3 proyeksi saja yang membuatnya nanti. Jadi kita akan membuat proyeksi pandangan atas, sisi kanan, pandangan sisi kanan ya, dan pandangan depannya. Cukup dengan 3 proyeksi itu aja saya rasa ya untuk materi kita. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada pandangan depannya, pandangan atasnya, dan pandangan sisi kanannya. Kita bisa lihat seperti itu ya. Kita coba geser lagi gambar-gambar yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya ya, supaya lebih. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada pandangan atasnya ya. Pandangan atasnya kalau kita jadikan 2 dimensi itu tidak melekuk lagi seperti ini. Jadi dari sini itu tidak turun ke bawah ya. Tidak turun ke bawah gitu ya. Jadi cukup dengan membuat seperti ini aja. Ya, bentuk persegi panjang lalu di garis tengah. Yang mana garis tengah ini merupakan pembatas ini ya maksudnya ya. Oke, jelas ya, paham ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bagian dari sini depannya ya. Depannya itu persegi panjang, lalu kita tarik di sini karena ada lengkungan di bawah ini. Nah, ini yang bentuk seperti ini. Maka kita buat seperti ini, set. Nah, lalu sisi kanan, sisi kiri, belakang maupun bawah itu semua akan kita coba proyeksikan nanti pada praktikum. Jadi saya harapkan kepada kalian semua untuk bisa hadir nanti ya, tentunya di pertemuan minggu depan, karena pertemuan minggu depan rencana kita akan membuat sebuah gambar. Jadi mohon untuk membawa peralatan gambar kalian. Oke, jelas ya. Kata kunci yang pertama yang kita dapat adalah peralatan gambar. Oke, jadi kalian wajib membawa peralatan gambar. Gunakan huruf kecil semua, peralatan gambar. Peralatan spasi gambar.
Oke, jadi setelah kamu membawa peralatan gambar, nanti kita akan coba melakukan proyeksi ya, seperti ini. Jadi kita bentuk gambar 3 dimensinya dulu, bagaimana menjadi 2 dimensi kan gitu ya. Di kertas gambar ya ini kita buat seperti ini polanya. Oke, nah ini bagian mata pemandang ketika view from top dari atas ya bentuknya. Nah, seperti apa? Nah, ini ada di sini. Nah, seperti itu. Lalu front, view from front, bagian depannya bentuknya seperti ini. Kenapa ini ada atasnya seperti ini? Karena ini ada lekukan sedikit. Nah, lekukan ini tidak kita buat ya di dalam 2 dimensi, melainkan dia bentuknya hanya lurus saja, mengasih tahu bahwa oh di sini tuh ada yang bentuk yang berbeda seperti itu, tidak tegak lurus saja seperti itu. Lalu bagian right-nya, pandangan depannya ya, sisi kanan seperti itu. Jadi atas, depan, dan sisi kanan kita bisa lihat di sini. Oh ini bentuknya ini ada lekukan seperti ini turun. Lalu tidak kita buat seperti ini depannya ya, melainkan hanya cukup kotak saja yang ngasih tahu bahwa di sini tuh ada bentuk yang berbeda seperti itu ya. Karena kalau kita lihat suatu bentuk ya bentuknya seperti itu gitu, walaupun itu bentuknya 3 dimensi, ada lekukan dan lain sebagainya. Ya, di sini kalau kita lihat, jadi ada top view, ada front view, ada left side view, right side view, ya, rear view, dan bottom view. Kalau di bahasa Indonesia kan, ini bagian atas, gitu ya, ini bagian depan, sisi kiri, sisi kanan, ya, dan bagian bawah. Nah ini sedikit gambaran ya, bahwa ini yang A adalah depannya dan E adalah atasnya. Bentuknya seperti ini jadinya, oke. Nah ini ada contoh proyeksi Eropa ya, atau proyeksi cara Eropa ya, cara Eropa memandang atau kuadran 3 bahasa kitanya ya. Di sini ada A, pandangan depan. Nah ini pandangan depannya. Lalu B adalah pandangan belakang. Nah ini pandangan belakangnya. Lalu C sampai dengan F dan seterusnya. Oke, ini ada pengertiannya ya. Nah di sini ada proyeksi Eropa ya. Proyeksi Eropa kalau kita lihat pandangan muka atau pandangan atas ya. Pandangan muka itu depan berarti. Pandangan depan ya, sorry bukan pandangan atas. Pandangan depan kita. Bentuknya ya kotak juga. Terus pandangan sampingnya ini kan hanya sebuah kubus ya. Lalu pandangan atasnya adalah persegi panjang. Ini sangat mudah sekali saya rasa ya. Saya rasa sangat mudah sekali ya. Itu persegi panjang dan juga kotak seperti itu. Ya, nah ini adalah garis bantu ya. Nanti akan saya ajarkan ketika kita praktik. Oke, jadi saya harapkan kalian semua hadir. Nah ini adalah pandangan untuk proyeksi Eropa, proyeksi Amerika, sorry bukan proyeksi Eropa ya. Yang tadi adalah proyeksi Eropa, yang ini adalah proyeksi Amerika. Di sini adalah pandangan atasnya ya. Pandangan atasnya bentuknya persegi panjang gitu kan. Pandangan muka atau pandangan depan bentuknya persegi panjang juga, dan pandangan samping kanannya ya. Bentuknya persegi atau kubus. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Nanti kita akan coba praktikkan ya, tentunya ya. Nah, ini sudah ada jawabannya ternyata ya. Nah, ini jawabannya adalah pandangan atasnya sebenarnya seperti ini. Jadi kalian perhatikan juga ada sedikit renggang ya di sini. Kenapa? Karena di bentuk 3 dimensinya juga ada renggang. Jadi tidak boleh lurus, melainkan harus ada renggangan sedikit ya. Lalu yang ini kita bisa lihat. Nah, ini juga sama. Di sini ada nilai tingkatannya ya. Ada nilai tingkatannya. Nah, berarti di sini juga harus kita lakukan perubahan sedikit. Kenapa? Karena di sini ada yang bawah dan ada yang atas juga. Nah, di sini adalah gambar selanjutnya bagian side atau samping. Terima kasih ya. Kata kunci yang kedua adalah ucapan terima kasih. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak. Saya harapkan minggu depan atau pertemuan selanjutnya kamu bisa hadir, bisa datang ke sekolah. Karena apa? Karena kita akan praktik ya. Kalau dijelaskan seperti ini, sebenarnya saya juga tidak melihat kalian, posisi kalian itu kebingungannya di mana gitu kan. Melainkan cukup dengan sedikit view aja ya. Dengan sedikit view, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe video ini ya, subscribe channel ini untuk menambah ya mungkin donasi kalian. Nah, kalau mau donasi bisa menggunakan scan barcode yang ada di sini ya. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.